Selamat sore semuanya. Shalom anak-anak. Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk dan merayakan beribadah untuk merayakan hari Paskah. Nah, hari ini Losu Ivana dan Losu Cindra ditemani sama 3 orang teman kalian. Ada Tiffany, Pio, dan Nana. Hai. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, wah, Losu melihat sesuatu nih. Coba Losu perhatikan. Iya, di sana. Di sana ada sesuatu. apa itu ya? Lihat Yuk kita ya. cek Losu. Ayo kita lihat yuk. Lihat sama-sama anak-anak. Kita periksa. Oh. Wah, ada apa ya ini ya? Ada apa di dalam bingkisan itu ya Losu? Apa ini ya kira-kira ya? Kita buka ya. Yuk kita lihat apa isinya ya. Wah, ada pertanyaan anak-anak. Losu bacakan ya. Apa itu Paskah? Wah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu Paskah? Losu Cindra tahu deh. Ya apa Losu? Paskah artinya yang dilewati. Malam itu Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengoleskan Darah darah domba di atas pintu mereka, ya. Agar supaya ketika malaikat Tuhan lewat, anak laki-laki mereka selamat Losu. Iya, Ya. anak sulungnya selamat Anak ya. laki-laki mereka yang sulung selamat dan akhirnya mereka bisa keluar dari negeri Mesir dan bebas dari perbudakan. perbudakan. Ya. Begitukah Losu? Itu Paskah di perjanjian lama ya Losu ya. Kalau sekarang kita memperingati Paskah dengan kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, betul anak-anak. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang tidak terbatas, dia mau menjadi manusia yang serba terbatas. Semua karena kasihnya buat kita ya Losu ya. Betul, Allah kasihnya kita yang luar sangat biasa, besar. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya Losu ya. Iya. Kita mau katakan sungguh besar kau Allahku. Mari anak-anak. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riungku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku,
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama teman dan lause-lause kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Lause, kalau kita perhatikan ya, kayaknya ada satu yang ketinggalan di sana, Lause. Masih ada satu lagi. Ayo anak-anak, kita periksa kita ya. lihat ya, apakah itu satu lagi itu ya. Lause juga penasaran loh, apa ya isinya ya? Wah, kotaknya cantik Lause, sepertinya hadiah nih ya. Lause buka ya. Mari Lause bantu. Oh, ternyata pertanyaan yang kedua. Yuk, Lause lihat ya dan Lause baca sekarang. Siap-siap ya. Mengapa Tuhan Yesus mau menebus kita dari dosa? Ya, anak-anak ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Anak-anak pasti Kenapa tahu ya Lause. kok Tuhan Yesus itu mau menebus kita dari dosa? Pasti karena kasihnya buat kita Betul ya Lause Lause. ya. Tuhan sangat baik. Tuhan sungguh murah hati. Kasihnya yang besar ya. Ya, Dan dia sudah mau datang ke dunia Iya, jadi manusia yang betul. terbatas. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Dan bagus. yang paling penting dia sudah bangkit, dia hidup untuk memberikan kita pengharapan. That's Apa good. jadinya ya Lause kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit? Kita tidak punya pengharapan Lause. Kita tetap hidup di dalam dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah hidup, Dia akan menebus kita manusia yang berdosa. Iya. Hidup Tuhan kita ya Lause ya. Hidup ya, kita mau sama-sama pujikan hidup, hidup, hidup selamanya. Ayo anak-anak di rumah ikuti gerakannya Lause ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ayo anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Ayo. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Anak-anak, Tuhan Yesus kita sudah hidup. Mari kita bersukacita. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku.
hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Terpujilah Tuhan kita. Yuk kita sama-sama tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Nah anak-anak, sekarang kita mau main polling dulu ya. Yuk Oke, Lose Cindra, Lose. kita ke sana dulu ya. Kita pergi ke sini dulu ya. Nah, nanti Kita di layar aja. kalian akan muncul dua pilihan. Ada pilihan kubur kosong dan salib. Nah, kalian pilih ya. Mana yang kalian mau pilih, kalian klik pilihannya. Yuk, Lose tunggu yuk, ayo diklik. Ayo anak-anak, cepat pilih ya. Lose tunggu nih. Wah, apakah sudah semua? Ya, Lose tunggu ya. Wah seru Lose, rupanya mereka sedang mengetik-ketik, mengklik-klik ya Lose ya. Kita tunggu. Rupanya Ya. banyak yang Kesusahan satu. Kita hitung sampai 3 Lose. Ya, ayo. 1, 2. Sudah. Oke, yang menang pilihannya yang terbanyak adalah salib. Salib. Nah, kalau gitu kita mau main dulu ya. Kita mau main 3 kata. Lose akan menyebutkan 3 kata, lalu kalian tebak ya, ini itu peristiwa apa ya? Sudah siap semua? Nanti kalian boleh jawab di chat ya. Bersorak-sorai, Bersorak-sorai, keledai, keledai, dan orang banyak. orang banyak. Nah itu Wah. katanya Lose ulang ya. Bersorak-sorai, Sorak-sorai, keledai, keledai, dan orang banyak. dan orang banyak. Wah, peristiwa apa ini? ya? Cerita yang mana ini ya? Ayo jawab di chat. Ayo langsung tunggu siapa yang duluan. Oh, cluenya sekali lagi ya. Lose kasih tahu sekali lagi ya. Bersorak-sorai, Bersorak-sorai, keledai, keledai, dan orang banyak. dan orang banyak. Oh iya, ada Michelle yang jawab Palm Sunday. Ada Michelle Jocelyn ya? Ya. Ya. Palm Sunday, artinya apa Lose? Minggu Palma. Oke. Ya, Minggu Palem bagus. adalah Tuhan Yesus datang menaik keledai. Oh, Tuhan Yesus datang naik Betul keledai. ya. Betul. Jadi waktu Minggu Palma itu Bagus. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem Iya. naik keledai ya Los ya. Benar. Disambut oleh orang banyak. Iya. Wah hebat, anak-anak hebat. Nah, Nah. karena pilihan yang salib sudah, sekarang Sekarang kita ke pilihan ke yang pilihan yang kubur kubur kosong. kosong. Kali ini Lause Cindra akan memperagakan seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab dengan melalui peragaan Lause ya. Perhatikan baik-baik mimiknya Lause. Lause sedang apa ini ya? Nah, nanti kalian lihat tebak ya, tokoh siapa sih yang sedang diperagakan oleh Lause Cindra ini ya. Oke, baiklah. Oh, kuburnya kosong. Yesus kemana? Yesusku kemana? Yesusku. Nah, Nana, Nah, ayo jawab di chat. siapa Siapa yang ya? Tokoh siapa itu? William Joyson. Wah, Wah, nomor 1 ya. Jawabannya siapa jawabannya? Maria Magdalena Maria ya? Magdalena, ya Iya, betul. betul, Oh, Andrew anak-anak. duluan atau William duluan ya, hebat-hebat semua Siapa ya. maksud William? Jawab William atau Andrew duluan ini loh. Iya, hebat sekali anak-anak ya. Ternyata anak-anak kita pandai-pandai Rosi, Iya, ya. hebat-hebat semua. Betul sekali jawabannya adalah Maria Magdalena. Mari anak-anak,
Kita kembali. Ya, ayo kita kembali dulu ya. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita mau sama-sama pujikan. Hanya ada satu Tuhan. Mari anak-anak kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Katakan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau sama-sama berdoa dulu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ada di sini Tuhan, kami berkumpul untuk merayakan Paskah. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami satu persatu Tuhan, berikan kami hati, pikiran dan tubuh yang fokus, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, karena kita sekarang mau mendengarkan firman, kalian persiapkan diri kalian untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Ayo yang belum on cam, kalian nyalakan video kalian ya. Halo anak-anak, hai teman-teman. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya. Saya Ibu Anne dan saya Adit. Kita mau mempelajari firman Tuhan, Alkitab. Dan hari ini Afid, Bu Anne mau ceritanya melalui temannya Afid, namanya Hawi. Hawi yang ada di kepalanya Bu Anne ya? Iya, Hawi ada di kepalanya Bu Anne. Hawi adalah tokoh imajinasi. Hawi suka sekali baca Alkitab. Afid suka baca Alkitab? Ya, gitulah. Cerita Alkitab adalah cerita yang indah. Dan hari ini kita mau belajar lebih banyak tentang kisah Tuhan Yesus. Kan hari ini Paskah. Ya, di hari Paskah kita mau belajar tentang kisah-kisah Paskah Sama Hawi. sama Hawi. Anak-anak siap mendengarkannya? Aku juga siap. Siap ya?
Nah, anak-anak, Ibu Ana mau cerita tentang kisah Tuhan Yesus melalui Hawi. Hawi ini adalah seorang anak kira-kira umurnya 10 tahun yang badannya itu kipel-kipel, pipinya tembem, rambutnya keriting. Dia suka sekali makan apel dan dia suka sekali baca Alkitab. Dan waktu dia baca Alkitab, dia akan merenungkan Alkitab itu dengan sungguh-sungguh seolah-olah dia masuk ke dalam ceritanya. Nah, hari ini Ibu Ana ingin kita membayangkan seolah-olah kita semua menjadi Hawi yang masuk di dalam kisah cerita Alkitab. Oke? Nah, pada suatu saat Hawi merenungkan satu kisah Alkitab di Injil. Kalian sendiri yang cari ya, Injil apa, pasal berapa. Waktu itu Hawi berada di dalam satu situasi di mana dia berada di sinagog. Kamu tahu sinagog apa? Sinagog adalah tempat orang-orang Yahudi beribadah. Di setiap daerah ada seperti gereja kecil atau sinagog di mana mereka mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sanalah Tuhan Yesus ketika berkeliling di Galilea, Tuhan Yesus mampir di sinagog dan mengajar. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar, datanglah begitu banyak orang-orang yang sakit, yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan Hawi ada di situ. Siap-siap jadi Hawi ya. Hawi ini seringkali bilang begini, Hawi, semuanya sungguh indah. ya, kalau Hawi terkagum-kagum dia akan mengatakan, Hawi indah sekali. ya. Nah, sekarang Hawi berada di sinagog, siap? Dia memperhatikan orang-orang yang sedang mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Hawi ikut mendengarkan. Hawi, indah sekali. Tuhan Yesus bercerita. Ceritanya bagus, pengajarannya hebat. Orang-orang banyak sekali yang mendengarkan. Nah, Hawi mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tiba-tiba dari pojok sana datang seorang wanita yang dipegangin sama laki-laki yang lain yang besar-besar. Dia seperti mengamuk. Wanita itu berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dan memang wanita ini kesurupan. Jadi wanita ini teriak-teriak. Wah! Hawi takut sekali melihatnya. Tuhan Yesus kemudian datang dan menyentuh wanita ini. Tiba-tiba wanita ini tenang. Ya, dan setan-setan itu keluar. Kamu tahu ada berapa setan yang menguasai wanita ini? Hawi pikir, Berapa ya? Kayaknya banyak deh. berapa coba? Siapa yang tahu? Kira-kira ada berapa setan yang masuk ke dalam wanita ini? 1000? 1000? Oh Bukan. bukan yang itu. Ini wanita ya? Bukan legion. Siapa ya kira-kira? Tebak. Setannya 7. 7 setan ada di dalam diri wanita ini. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengusir setan-setan itu. Dan wanita itu tenang lagi. Wanita itu muncul lagi kecantikannya. Yang tadinya serem mukanya. Terus jadi wanita ini menjadi cantik lagi. Hawi sangat terkejut dan Hawi kagum dengan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan wanita ini. Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat wanita ini. Dan bagi Hawi bilang apa? Tuhan Yesus sudah menjadi superhero bagi wanita itu. Anak-anak, kemudian wanita ini begitu bersyukur sama Tuhan Yesus, begitu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi wanita ini kemudian berkata, Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan Yesus. Kebetulan ada wanita-wanita yang lain yang juga melayani Tuhan Yesus. Jadi akhirnya wanita ini ikut bersama rombongan-rombongan wanita lain melayani Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya pergi, mereka melayani.
Kamu tahu siapa nama wanita itu? Coba kita tanya Apit ya. Apit, kira-kira siapa wanita itu? Elizabeth. Bukan ya. Siapa ya? Diana. Bukan ya. Siti. Nggak tahu. Nah, anak-anak, nama wanita itu adalah Maria Magdalena. Nah, Apit kemudian mengikuti Maria Magdalena dan rombongan wanita-wanita lain berjalan ke sana, kemari, ke kota ini, ke kota itu, bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Wanita-wanita ini masak, menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Wanita-wanita ini menyediakan minuman. Mereka melayani. Tapi pada suatu hari ada sesuatu yang terjadi. Wanita-wanita ketika tidur, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka bangun, mereka baru mendengar kabar Tuhan Yesus sudah dibawa ke Golgota. Nah, bagaimana dengan Hawi? Hawi ikut bersama dengan wanita-wanita itu menuju ke Golgota. Hawi melihat bagaimana Tuhan Yesus memikul salib. Bersama-sama dengan wanita itu, Hawi juga ikut sedih. Hawi sedih sekali. Lihat Tuhan Yesus bawa salib. Tuhan Yesus berdarah. Kepalanya dipakein mahkota duri, yang durinya tusuk kepalanya, terus darahnya keluar. Tuhan Yesus yang sudah baik sama orang-orang yang udah disembuhin Tuhan Yesus, malah cuma nonton aja, malahan ikut sorak-sorak. Aku sedih. Begitu juga wanita yang lain, guys. Hawi bersama-sama dengan Maria Magdalena, bersama dengan Maria ibu Yakobus, bersama dengan Yohana, bersama dengan banyak wanita-wanita lain, melihat dari jauh Tuhan Yesus kemudian dipaku, disalib. Kemudian Tuhan Yesus dinaikkan di atas salib, digantung di atas salib bersama-sama dengan penjahat lainnya di kiri dan kanan. Bersama-sama dengan wanita lain, Hawi lihat dari jauh. Hawi, Tuhan Yesus disalib. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi kegelapan yang luar biasa. Dan tanah bergoyang. Ternyata Tuhan Yesus mati. Orang-orang meninggalkan tempat itu. Siapa yang tinggal? Maria Magdalena, Maria yang lain. Hawi ikut di situ. Hawi ikut liatin Ibu Dua Maria ini. Bu Maria kok nggak pulang sih? Semuanya udah pulang, kenapa nggak pulang? Ternyata dua ibu itu sedih sekali. Kedua ibu itu melihat Tuhan Yesus diturunkan jenazahnya. Kemudian ada seorang bapak. Hawi cepet-cepet samperin. Kamu tahu siapa bapak itu? Bapak itu namanya Yusuf dari Arimatea. Hawi, ada bapak-bapak mau ngambil Tuhan Yesus, minta izin sama Pilatus, tapi kemudian diambil mayatnya, diapain ya? Ternyata, mayatnya dimandiin cepet-cepet, takut keburu Buddha Musti, nggak boleh lewat 24 jam. Karena hukum Musa katanya nggak boleh. Wah, Hawi liatin mayat Tuhan Yesus dibersihkan, kemudian dibungkus pakai kain apa ya? Bukan kain lampin. Itu sih waktu Yesus bayi. Dibungkus dengan kain linen. Kain yang mahal, kain yang bersih, putih bersih. Yusuf Arimatea membungkusnya dengan kain tersebut.
kemudian dibawa. Ya sudah tentu bukan hanya Pak Yusuf aja yang bawa. Kalau Hawi bawa juga, Hawi berat banget gak kuat. Jadinya yang bawa ada bapak-bapak lain. Dibawa kemana ya? Siapa yang tahu dibawa kemana? Sudah pasti dibawa ke kuburan. Tapi kuburan seperti apa? Mau tahu kuburannya seperti apa? Gunung batu yang keras, yang dikerok, dibuat lubang yang besar. Hawi mau ikut masuk ya? Kamu masuk ke dalam kuburan tersebut, kita lihat kuburannya seperti apa. Oh, luar biasa sekali. Kuburannya besar dan baru. Kuburannya bersih. Ini pasti punya orang kaya. Ya sudah pasti punya orang kaya ya, karena punya Yusuf dari Arimatea. Dia memberikan kuburannya untuk Tuhan Yesus karena dia sangat menghormati Tuhan Yesus, sangat menyayangi Tuhan Yesus. Jenazah Tuhan Yesus ditaruh di sana. Melihat jenazah Tuhan Yesus dimasukkan, ditaruh di sana. Maria Magdalena dan Maria yang lain juga menyaksikan. Ketika itu kemudian batu yang besar sekali. Dan batu itu digulingkan. Untuk apa? Untuk menutup lubang. Wah, mau ikut gulingkan batu itu bersama Hawi? Ayo kita ikut ya. Hawi kemudian gulingkan ya. Hawi berat sekali. Berat sekali. Gak bisa. Anak kecil gak bisa gulingkan batu itu. Mesti orang dewasa karena batu itu besar sekali. Setelah digulingkan, masuk ya. Kemudian kuburan sudah tertutup. Kemudian Yusuf Arimatea dan orang-orangnya pergi meninggalkan kubur. Hawi akhirnya selesai juga. Tapi Bu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain kok diem aja. Ternyata mereka masih menangis. Mereka duduk di dekat kubur itu dan terus menangis. Bu Maria pulang. Udah mau malam, ayo pulang. Tapi Bu Maria masih tetap di sana. Akhirnya Hawi pulang. Sudah sampai di situ ceritanya? Kalau ceritanya sampai di situ, artinya Tuhan Yesus kita kalah. Pernah nggak kamu main game, game over, ya? Penjahatnya menang, jagoannya mati. Nah seperti itu. Kalau sudah sampai di situ ceritanya, Kayak Hawi lagi main, game over, terus udah dah, Tuhan Yesus kalah. apakah Tuhan Yesus kalah? Tuhan Yesus sudah ada di dalam kuburan, kuburannya sudah ditutup. Suatu pagi benar, Hawi bersama dengan Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain siap-siap. Mau apa? Ingin merempahi, ingin memberikan rempah-rempah seperti layaknya orang-orang yang mati di zaman itu. Karena waktu kejadian kematian itu kan cepet-cepet, ya udah mau Paskah. Jadi setelah Paskah selesai, Bu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain pagi-pagi cepet-cepet mau merempah-rempahi. Ikut aku jalan, mau ikut masuk lihat jenazah Tuhan Yesus, mau merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus, bantuin Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain. Tapi sewaktu lagi di jalan, Bu Maria Magdalena terus mikir, wah, bagaimana nanti kita merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus ya? Kan ditutup sama batu yang besar. Iya ya. Bagaimana ya? Twing. Aku sudah coba dorong batu kemarin. Aduh, Hawi berat sekali. Aku gak bisa. Coba kita lihat deh ya, apa yang terjadi. Setelah Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain sampai di kuburan itu, kalian tahu apa yang terjadi?
Ya, yang baca Alkitab tahu. Apa yang terjadi? Hah? Apa? Betul sekali. Batu yang besar itu sudah terguling. Dan kuburannya sudah terbuka. Terus Hawi bilang, Kan? Kuasa Tuhan besar, kita jadi bisa masuk merempah-rempahi tubuh Tuhan. Udah ada yang bukain. Udah ada yang bukain kuburan, jadi kita tinggal masuk. Kemudian kita rempah-rempahin tubuh Tuhan Yesus. Tapi Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain bingung. Hawi bilang, kenapa bingung? Masuk aja. Mereka pelan-pelan masuk. Kalau Hawi nggak pelan-pelan ya, karena Hawi rasa, itu masuk. Pasti Hawi masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Kuburannya kosong. Kuburannya kosong. Hawi, kuburannya kosong. Maling, ada yang maling jenazah Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus jenazahnya dicuri? Itu yang ditakuti oleh musuh-musuhnya Tuhan Yesus, oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka takut murid-murid Tuhan Yesus mencuri jenazah Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus bangkit, padahal jenazahnya dicuri. Itu sebabnya kuburannya sudah dijaga sama tentara dan sudah dimeterai sama Pilatus, sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dicuri. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka bingung, malaikat menampakkan diri. Waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain menangis, kemudian mereka melihat ada sosok yang terang, mukanya bersinar, pakaiannya putih. Itu adalah malaikat dan berkata, kamu cari siapa? Yang kamu cari sudah bangkit. Ternyata Tuhan Yesus benar bangkit. Bukan dicuri. Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat bagi Maria yang dilepaskan dari kuasa setan. Tuhan Yesus bukan hanya superhero yang bisa melepaskan orang dari segala macam penyakit, segala macam belenggu-belenggu setan, tapi Tuhan Yesus juga bisa melepaskan seseorang dari belenggu maut, bahkan dirinya sendiri bangkit. Dan dia berjanji loh sama kita semua, jikalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita juga bisa dilepaskan dari belenggu maut. Oleh karena itu, kematian tidak menakutkan kita lagi. Maut, di manakah semangatmu? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang. Selamat Hari Paskah. Anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita belajar untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami melihat dan kami mendengar betapa besar kasih-Mu untuk kami semua. Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Hari ini kami belajar
untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan kami berjanji akan menjadi murid Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja atau scan QRIS berikut ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada Kita mau berdoa untuk persembahan kita, anak-anak. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan tolong pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman. Nah sekarang saatnya kita mau mengerjakan aktivitas kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room masing-masing jenjang ya. Jadi nanti kalian jangan leave dulu ya. Kita mau mengerjakan aktivitas. Nah kalian siap-siap untuk masuk ke breakout room ya. Ya anak-anak. Lose Ivana betul. dan Lose Cindra dan teman-teman sekalian mau mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Masuk ke breakout room ya. Mari kita masuk breakout room ya anak-anak.